Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya yang ada di kelas 2? Kabar baik? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Anak-anak semuanya, kita bertemu lagi di sini masih dengan Ustazah Eti dalam mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 2. Anak-anak semuanya, sebelum materi hari ini kita mulai, mari kita awali dengan bacaan Bismillah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan belajar bab terakhir di semester 1. Ayo, apa coba? Ya, di buku kalian di bab terakhir ada materi yaitu akhlak tercela. Anak-anak, Ustazah punya sebuah cerita. Dengarkan baik-baik ya. Pada suatu hari di sebuah kolam terdapat sekelompok anak kecebong atau berudu. Tahu kan yang namanya berudu? Iya, berudu itu adalah anak katak. Nah, berudu itu salah satunya ada yang berwajah cantik sekali. Dan berudu itu bernama Riri. Nah, Riri si cantik. Tapi sayangnya anak-anak, dia tidak mau berteman dengan teman sebayanya. Dia tidak mau berteman dengan berudu yang lain. Nah, kenapa tidak mau berteman? Ternyata si Riri berudu itu merasa bahwa dirinya sangat cantik. Aku itu cantik sekali di sini. Dan orang yang sangat cantik tidak boleh berteman dengan mereka yang jelek, gak level. Nah, begitu Riri sifatnya sangat tidak baik. Pada suatu hari, ketika si Riri berjalan-jalan di depan rumahnya, tiba-tiba ia merasa tubuhnya bersisik dan tubuhnya sangat gatal sekali. Ia pun berteriak ketakutan memanggil ibunya. Ibu, kenapa badanku? Akhirnya ibunya Riri, si katak besar, mendatangi Riri. Dan ia bertanya, kenapa Riri? Ini ibu, badanku semua seluruhnya gatal semua. Seluruhnya ada sisiknya. Kenapa Riri jadi jelek? Kemudian ibunya menasihati Riri. Riri, ketika seekor katak menjadi berudu, ia sangat cantik nak. Tetapi berudu lama-kelamaan dia juga akan tumbuh. Dia akan tumbuh menjadi katak kecil, menjadi katak remaja, dan akhirnya berubah menjadi katak dewasa. Dan tentu saja badanmu akan berubah, akan mempunyai sedikit kasar, sedikit sisik, dan kamu sudah dapat hidup di daratan. Tapi ibu, aku tidak cantik lagi. Begitu Riri menjawabnya. Dan Riri jadi gak punya teman. Kemudian karena Riri sudah berubah menjadi katak, akhirnya teman-teman semuanya mengejeknya dan menjauhinya. Karena ketika Riri masih cantik, dia tidak mau berteman dengan siapapun. Nah, anak-anak semuanya, coba apa yang dapat kalian pelajari dari kisah si Riri berudu yang sombong itu? Nah, iya, sebagai makhluk Allah kita tidak boleh menyombongkan diri. Meskipun kita pandai, kita cantik, kita kaya, kita pintar, tapi kita harus tetap berteman dengan sesama manusia yang lain. Karena di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua makhluknya adalah sama derajatnya.
Nah, akibatnya seperti si Riri tadi, ketika kita berakhlak yang tidak baik atau berakhlak tercela, maka kerugian akan kita dapatkan. Antara lain seperti si Riri tadi, tidak punya sahabat, tidak punya teman karena dijauhi oleh temannya. Nah, anak-anak, sombong itu termasuk akhlak tercela. Dan akhlak tercela dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita harus belajar bersikap yang baik dan membiasakan akhlak terpuji. Ayo kita contoh Rasul kita, Nabi Muhammad SAW, yang sedari kecil selalu memiliki akhlak terpuji. Dan meskipun pada saat menjadi Rasul, beliau mendapatkan ujian yang sangat berat dan dimusuhi oleh seluruh kaum kafir Quraisy, tapi beliau masih memiliki sahabat yang sangat setia karena Rasul kita memiliki tabiat dan akhlak yang terpuji. Ayo kita contoh beliau, Nabi Muhammad SAW. Sikap sombong itu nama lainnya adalah sikap tinggi hati anak-anak. Dan tinggi hati itu merupakan sifat tercela. Dan sifat sombong itu harus kalian tinggalkan. Sombong berarti merasa lebih dari yang lain. Misalnya, merasa dirinya paling baik, merasa dirinya paling pandai, merasa paling rajin dan paling kuat. Dan orang yang sombong itu kebanyakan selalu meremehkan orang lain. Anak yang sombong ingin selalu dipuji orang lain. Dan yang sangat berbahaya adalah sombong itu ternyata dapat mencelakakan diri sendiri. Kenapa ya? Nah, karena sombong itu sangat dibenci Allah. Seperti kisah Qorun. Tahu kan siapa Qorun? Qorun adalah orang yang tidak mau bersedekah. Ia sangat kaya raya, hartanya banyak, yang merupakan hasil kerja kerasnya. Dan Qorun tidak mau berbagi dengan orang lain. Dia sombong sekali. Dan sedekah pun dia sangat anti. Akhirnya Allah menenggelamkan Qorun beserta seluruh hartanya ke dalam perut bumi. Ia tenggelam ke dalam tanah. Dan Allah itu melarang kita umat muslim untuk berbuat sombong. Orang yang sombong diancam oleh Allah dengan dimasukkan ke neraka. Dan yang sangat merugikan adalah ketika kita sombong, kita dijauhi oleh teman-teman. Kemudian, apa lawan dari sikap sombong? Nah, lawan dari sikap sombong adalah sikap rendah hati. Rendah hati adalah sikap menghargai orang lain dan tidak menganggap remeh orang lain. Ada beberapa cara menghindari sikap sombong, yaitu yang pertama, menyadari bahwa semua yang ada pada kalian merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyadari bahwa di dunia ini tidak ada yang kekal. Contohnya, orang kaya dapat menjadi miskin. Kecantikan juga dapat berubah karena usia tua, karena roda di dunia ini berputar anak-anak. Nah, anak-anak, demikian yang Ustazah sampaikan hari ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Jangan lupa membaca kembali materi di bab 6 ya, akhlak tercela. Dan jangan lupa kerjakan latihan soalnya.
Sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Arigato, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.